Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Latsar CPNS Kementerian Agama. Nah, kembali lagi di podcast kami, Tanah Timur, ruang bincang hangat seputar wawasan kebangsaan seperti budaya, kearifan lokal, dan semangat kebangsaan dari Timur Indonesia. Nah, tema podcast kita kali ini adalah menjaga bahasa daerah sebagai warisan bangsa. Nah, jadi kali ini kita akan bincang-bincang soal bahasa yang bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai penanda jati diri bangsa. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi, saya Ainun Nisa, selaku host pada podcast kali ini. Nah, kemudian mari kita dengarkan perkenalan dari para narasumber kita yang kece-kece ini. Oh iya, karena tema kita itu mengenai bahasa daerah sebagai warisan bangsa, jadi boleh dong ya kalau para narasumber kita ini memperkenalkan dirinya itu menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Oke, jadi saya langsung saja persilahkan. Yang pertama Pak Hengki Bilalea, kepada Bapak saya persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa daerah saya, yaitu bahasa Gorontalo. Wololo habari, pio pio. Tanggulo latia, hengki bilalea, watia londo hulondalo, to Kabupaten Bualemo. Watia guru bahasa Inggris to min satu Bualemo, umur latia 25, Duolo. Terima kasih. Oke, sama-sama Bapak. Oh, jadi tadi itu bahasa daerah dari daerah Gorontalo ya? Oke. Iya. Nah, selanjutnya kita ke Bapak Refli Tegar. Pada Bapak saya persilahkan, Pak. Terima kasih, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri saya lewat bahasa Gorontalo, ya, sesuai bahasa daerah saya. Wololo habari, pio piohu, tanggula latea, te refli tegar purnama ente, asali latea, londo hulondalo, to bone bolango, latia guru PPKN to MTS Negeri 2 Bolang Mongondo Utara. Oduolo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi ternyata Pak Refli ini juga asalnya dari Gorontalo ya. Iya, Tadi ada ini tadi sama-sama saya dengar Pak Hengki dan Pak Refli sama-sama bilang pio-piohu itu artinya apa ya, Pak? bye-bye Baik, yo. baik. Ya, baik-baik saja. Oh, Alhamdulillah baik. alhamdulillah tambah menambah wawasan lagi. Oke, makasih Pak. Oke, Iya. selanjutnya kita ke Ibu Dewira Christopher. Kepada Ibu saya persilakan. Oh, iya, terima kasih atas kesempatan. Ini kedengaran, Mbak Imun? Oke, terima kasih. Jadi saat ini saya akan memperkenalkan diri menggunakan bahasa daerah saya, yaitu bahasa Tolowur dari Minahasa, Sulawesi Utara. Ngaranku Dewira Christopher, Toro Kereten Dewira. Nyaku Rua Ngapulu Wopitu Tahun, Kut Simowumi, Wosimulami, Widiatoliang Oki, lentaikan kumu ayang mana dedeka Manado. Terima kasih. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Ibu. Oh, jadi yang tadi itu bahasa daerah dari daerah Minahasa. Ya, benar. Ah, ya, keren sekali Ibu. Oke, kita lanjut ke Bapak Zainuddin lah ya. Kepada Bapak saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Ainon atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya pada hari ini akan memperkenalkan diri dengan bahasa daerah, yaitu bahasa daerah dari Siau yang bertempat di Sulawesi Utara juga. Marung semahe, ia meguri areng kujai, asale Siau, karyage mo sumbang dinggang kemo kebi. Terima kasih. Oke, sama-sama Bapak.
Jadi tadi itu bahasa daerah dari daerah Siau ya, yang sama-sama juga dengan Ibu Dewi tadi, asalnya itu dari Sulawesi Utara. Oke. Nah, jadi meskipun narasumber kita ini sebenarnya berasal dari satu pulau yang sama ya, sama-sama dari Sulawesi, tapi ternyata tiap narasumber itu punya bahasa daerahnya masing-masing. Nah, jadi ini penanda bahwa sebenarnya bahasa daerah itu bisa kita jadikan identitas kita. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai apa sih bahasa daerah sebagai simbol identitas itu akan langsung kita bahas dan kita dengarkan penjelasan dari narasumber kita yang keren-keren dan juga kompeten ini. Langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Hengki Bilalea selaku narasumber pertama. Kepada Bapak saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Anum atas kesempatannya. Baik, seperti yang disampaikan bahwa bahasa daerah itu bukan hanya sebagai alat komunikasi saja, tapi juga sebagai simbol identitas. Nah, dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa peran penting bahasa daerah sebagai simbol identitas itu juga mencerminkan sejarah, budaya, dan cara hidup masyarakat setempat. Dan setiap daerah di Indonesia itu memiliki bahasa atau dialek yang khas. Seperti sekarang ini saya dengan bahasa Gorontalo, Pak Jainuddin dengan bahasa Siau ya Pak. Kemudian Iya, betul. kemudian Pak Refli, ada Bu Anum sama Bu Dewira dari Sulawesi Utara. Dan tentu bahasa ini itu menjadi tanda pengenal yang menunjukkan dari mana seseorang itu berasal dan dari kelompok budaya mana yang menaunginya. Dan juga sebagai simbol identitas daerah, bahasa daerah itu memperkuat rasa kebersamaan dan kesatuan dalam komunitas lokal. Ketika orang menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, itu akan muncul rasa memiliki dan bangga terhadap budaya sendiri. Dan bahasa daerah juga itu menciptakan kedekatan emosional antar anggota masyarakat yang berasal dari daerah yang sama. Jadi contoh konkretnya itu, misalkan saya orang Gorontalo, saya pergi ke Jakarta, kemudian di sana saya bertemu dengan orang Gorontalo juga, dan pada saat itu kita saling menyapa dan berkomunikasi menggunakan bahasa daerah. Nah, itu secara tidak langsung, itu langsung ada ikatan emosional, jadi kita langsung akrab tanpa harus mengenal secara personal dengan orang tersebut. Dan bahkan walaupun itu pertemuan pertama, dengan kita berkomunikasi menggunakan bahasa daerah tersebut, itu langsung akrab satu sama lain. Dan juga bukan hanya sekedar itu, tapi ketika kita menggunakan bahasa daerah di tempat lain, ya seperti di Jakarta, itu menjadi uh, promosi untuk bahasa daerah kita. Jadi yang sebelumnya orang tidak tahu, oh orang Gorontalo punya bahasa daerahnya sendiri, atau orang Gorontalo bahasanya seperti itu. Itu mereka jadi tahu dengan kita menggunakan bahasa daerah kita di tempat lain. Ya, kurang lebih seperti itu dari saya kembalikan ke Bu Anum sebagai host. Terima kasih. Oke, Bapak, sama-sama. Oke, jadi yang tadi saya garis bawahi dari pemaparan Pak Hengki Bilalaya itu bahwa bahasa daerah ini menjadi salah satu cara yang membuat kita itu bisa memiliki kedekatan emosional dengan orang-orang. Misalnya kita sedang merantau ya, kasusnya itu kita merantau di daerah di luar daerah kita, kemudian kita bertemu dengan seseorang atau beberapa orang yang berasal dari daerah sama, berasal dari daerah yang sama dengan kita. Nah, jadi ketika kita itu menggunakan bahasa daerah, baru kemudian mereka mendengarnya, oh ternyata kita sama-sama dari daerah ini. Nah, dan itu langsung memunculkan kedekatan emosional, walaupun baru pertama kali ketemu ya, itu langsung merasa seperti keluarga, padahal sebenarnya belum pernah ketemu. Dan juga benar sekali bahasa daerah itu bisa menjadi promosi daerah kita ke orang-orang lain. Misalnya kasus saya ketika saya kuliah di Palu itu, walaupun baru mendengar dialek dari seseorang, dialek dan bahasa daerahnya, kita langsung bisa tahu, oh dia orang ini. Karena dialek dan bahasa daerahnya seperti ini. Jadi memang bahasa daerah ini menjadi salah satu cara untuk mempromosikan daerah kita.
Oke, nah selanjutnya ini masih dengan topik yang sama, kita ke Ibu Dewira Christopher ya, selaku narasumber yang kedua. Kepada Ibu saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Ainun. Sebenarnya kalau dari saya, menurut saya sih yang disampaikan Bapak Hengki tadi sudah sangat lengkap ya. Tapi saya menambahkan sedikit saja tentang selain menjadi simbol identitas daerah, bahasa daerah juga memiliki fungsi sebagai media pelestarian budaya lokal, di mana di dalamnya tersimpan berbagai bentuk ekspresi budaya seperti cerita rakyat, pantun, lagu tradisional, dan upacara adat bahkan dan sebagainya, di mana elemen-elemen budaya ini itu bisa lebih dimengerti bahkan lebih didalami jika disampaikan dalam bahasa aslinya, sehingga bahasa daerah menjadi pintu masuk utama untuk memahami nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Bahkan lebih dari itu juga, bahasa daerah memberikan warna dan kekayaan terhadap kebudayaan nasional. Nah, Indonesia sebagai negara yang multikultural diuntungkan oleh keberagaman bahasa daerah yang menunjukkan betapa berwarnanya identitas bangsa ini. Setiap daerah menyumbangkan identitas unik dalam bingkai persatuan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang mempersatukan, tetapi bahasa daerah adalah yang memperkaya bangsa kita ini. Nah, bahkan di daerah yang sama saja, misalkan seperti saya, Bu, saya di suku Tolowur di Minahasa saja punya 5 bahasa yang digunakan. Kemudian di suku yang sama dengan saya di bahasa Tolowur yang kami gunakan, satu desa dengan desa yang lain tetap memiliki meskipun hanya 2-3 kata yang berbeda begitu. Misalkan ada yang mengucapkan pergi dengan Mia, ada yang mengatakan main, memiliki sangat kaya ya sesuai dengan identitas dari daerah tersebut. Ya, demikian sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu atas pemaparannya. Oke, jadi tadi saya setuju sekali dengan eh, kata-kata dari Bu Dewira mengenai bahasa daerah ini memperkaya bangsa Indonesia. Jadi meskipun kita berada di daerah yang sama, misalnya satu kecamatan yang sama, contohnya di kecamatan saya itu, tapi tiap desa-desanya itu mempunyai bahasa daerahnya sendiri. Jadi betapa kayanya Indonesia dengan bahasa daerahnya. Oke. Nah, tapi sayangnya sekarang ini banyak anak muda itu yang mulai jauh dari bahasa daerahnya. Nah, sebenarnya apa yang menjadi penyebab berkurangnya penutur bahasa daerah ini di kalangan anak muda, khususnya pada era modern sekarang ini? Nah, untuk menjawab hal tersebut, di sini juga sudah ada narasumber kita yang kece ini, yaitu Pak Zainuddin Laya, yang akan menjawab dan mengungkapkan fakta mengenai tantangan bahasa daerah di era modern sekarang. Kepada Bapak, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Anom atas kesempatan kali ini. Jadi untuk tantangan-tantangan oleh anak muda atau bahasa daerah yang mulai menurun, itu ada di dalam catatan saya ada berjumlah 6 poin, Bu. Yang pertama itu penurunan jumlah penutur. Banyak generasi muda lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, ataupun bahasa Rusia. Karena mereka menganggap bahasa asing itu adalah bahasa yang keren, atau praktis, atau global. Yang kemudian poin kedua itu ada dominasi media berbahasa nasional atau asing, seperti media YouTube, TikTok, Instagram, dan perfilman yang banyak menggunakan bahasa asing atau bahasa Indonesia. Minimnya konten kreator yang menggunakan bahasa daerah membuat eksistensinya semakin jauh dari apa yang kita harapkan bersama. Kemudian yang ketiga yaitu minimnya pengajaran bahasa daerah di sekolah. Meskipun kurikulum Merdeka memberikan ruang untuk muatan lokal, implementasi pengajaran bahasa daerah sering tidak maksimal atau hanya sebatas formalitas saja, dan juga kurangnya tenaga pengajar yang fasih berbahasa daerah dan juga terlatih untuk mengajarkan bahasa daerah tersebut. Kemudian poin keempat yaitu globalisasi dan urbanisasi. Mobilitas masyarakat dari desa ke kota atau dari orang luar negeri membuat anak-anak tumbuh dalam lingkungan bahasa daerah. Sedangkan
seharusnya mereka itu orang asing yang masuk ke daerah kita mengikuti bahasa daerah atau belajar bahasa daerah kita, malah kita yang terbawa arus dengan orang asing tersebut. Selanjutnya yaitu stigma sosial. Stigma sosial itu sebagian masyarakat menganggap bahwa bahasa daerah itu kurang gaul atau kampungan atau kuno dan rasa minder dan menimbulkan sebuah rasa minder sehingga untuk anak-anak muda untuk belajar bahasa daerah itu merasa dianggap tidak gaul begitu. Dan poin terakhir itu kurangnya dokumentasi dan digitalisasi. Banyaknya bahasa daerah belum terdokumentasi dengan baik dalam bentuk tulisan maupun kamus ataupun platform-platform digital yang dibuat oleh pemuka-pemuka adat mungkin di dalam sebuah digital, kamus digital ataupun dalam tulisan tangan dalam sebuah buku begitu atau cerita-cerita rakyat. Nah, resikonya itu bahasa daerah nanti bakalan punah. Mungkin 6 poin tadi itu yang menjadi tantangan tersendiri buat kita sebagai anak-anak muda dalam untuk menuturkan bahasa daerah atau melestarikan bahasa daerah. Terima kasih, Bu Anum. Oke, Bapak. Jadi tadi berdasarkan pemaparan dari Pak Zainuddin ini ada 6 poin penting ya yang menyebabkan bahasa daerah ini semakin kurang penuturnya di era sekarang ini. Dan salah satu yang saya garis bawahi itu mengenai media-media sosial atau konten-konten yang lebih banyak menampilkan konten-konten yang tidak bermutu dibanding memperkenalkan budaya daerah kita, misalnya bahasa daerah atau mungkin makanan daerah atau dan sebagainya. Jadi sekarang konten-konten yang dikonsumsi oleh anak-anak, apalagi rentan usia SD sampai SMA, itu yang lebih banyak konten-konten yang tidak bermanfaat, seperti anomali itu yang entah itu dari mana munculnya kan. Jadi anak-anak sekarang itu, ya Pak, lebih tahu nama-nama anomali yang tidak jelas itu dibanding kosakata bahasa daerahnya mereka sendiri. Ya, jadi ini sebenarnya harus jadi perhatian kita bersama ya, mengenai fenomena-fenomena ini. Nah, padahal kan kalau kita kehilangan bahasa daerah itu berarti kita kehilangan akar budaya kita sendiri. Nah, bahasa daerah itu adalah penguat identitas lokal kita yang memperkaya identitas kebangsaan. Nah, jadi bayangkan nanti ke depannya ya anak cucu kita itu sudah tidak bisa menyanyikan lagu daerah atau memahami cerita rakyat mereka karena mereka sudah tidak tahu bahasanya. Nah, jadi sebenarnya apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan kelestarian bahasa daerah kita ini? Nah, untuk menjawab hal tersebut, kita akan langsung lanjut ke narasumber kita yang terakhir, yaitu Pak Refli Tegar. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Ainun Nisa. Jadi setelah beberapa pemaparan tadi terkait dengan memperkaya budaya dan bahasa kita, ya, apa yang harus kita lakukan ya untuk menjaga dan merawat bahasa lokal ini. Nah, itu ada beberapa rangkuman yang akan saya sampaikan. Itu yang pertama, gunakan bahasa daerah di rumah. Ya. Orang tua bisa mulai dari obrolan ringan, anak-anak juga bisa belajar pelan-pelan. Ya. Jadi kita sebelum untuk memulainya ini, kita sebaiknya melakukannya itu dimulai dari lingkungan terdekat kita, ya. Khususnya dalam lingkungan keluarga. Kemudian kita bisa merambah ke lingkungan kayak teman-teman, ya, relasi-relasi atau rekan-rekan kita. Nah, untuk yang kedua, bangga dengan bahasa sendiri. Jadi jangan malu untuk berbicara bahasa daerah, ya kawan-kawan. Justru itu adalah keunikan kita sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya, khususnya kita yang berada di wilayah kawasan Indonesia bagian timur. Ya, karena saya lihat Indonesia bagian timur ini sekarang ini lagi heboh-hebohnya ya di medsos. Jadi itu merupakan suatu kebanggaan kita itu, ya. Ada berbagai macam keunikan di wilayah bagian timur negara kita, negara bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, libatkan bahasa daerah dalam seni dan di media digital, ya.
misalnya membuat konten TikTok, YouTube, ataupun podcast dengan sisipan bahasa lokal. Nah, ini juga perlu kawan-kawan. Jadi untuk membuat konten-konten itu bisa kita masukkan itu berbagai identitas kita, baik bahasa ataupun budaya kita. Itu misalkan di podcast-podcast ya, kayak wawancara, saling tanya jawab dan sebagainya. Jadi itu salah satu contoh untuk menjaga kelestarian bahasa lokal ataupun budaya lokal. Dan kemudian yang terakhir, dorong kurikulum lokal di sekolah-sekolah. Ya, ini salah satu juga penguatan yang perlu kita lakukan untuk menjaga dan melestarikannya. Pemerintah daerah punya peran besar dalam memastikan bahasa itu tetap diajarkan di tingkat-tingkat sekolah maupun baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan, cara untuk melestarikan dan menjaga budaya kita, negara Indonesia, agar bisa tetap jaga hingga beberapa generasi ke depan. Ya, mungkin demikian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Refli. Oke, jadi tadi berdasarkan pemaparan dari Pak Refli itu, untuk menjaga kelestarian bahasa daerah itu kita bisa mulai dari diri kita sendiri ya. Jadi jangan malu untuk pakai bahasa daerah misalnya nanti di rumah, di tempat kerja. Mari kita gunakan bahasa daerah karena itu menjadi ciri khas, menjadi keunikan diri kita, bahwa ternyata kita itu punya loh bahasa daerah masing-masing. Kemudian sering-seringlah membuat konten ya, berbasis konten digital ya, mengenai kebudayaan-kebudayaan Indonesia, salah satunya bahasa daerah. Terus tadi dibilang Pak Revi misalnya podcast ya, kayak yang sekarang kita lakukan ini. Jadi ini merupakan upaya kita untuk memperkenalkan dan melestarikan bahasa daerah kita. Tapi karena sayangnya kita ini dibatasi oleh waktu, padahal sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas ya, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, maka sekian podcast kita hari ini. Jadi saya ingatkan kembali, menjaga bahasa daerah itu bukan sekedar menjaga kata-kata ya, tapi juga menjaga sejarah, menjaga identitas, dan pada akhirnya itu menjaga Indonesia kita. Nah, bahasa daerah itu adalah jembatan antara masa lalu dan juga masa depan. Jadi mari kita terus rawat bahasa kita agar nantinya ke depannya anak cucu kita itu bisa tetap mengenal siapa mereka dan dari mana mereka berasal. Oke, jadi terima kasih bagi yang sudah mendengarkan podcast kami kali ini. Jangan lupa share podcast ini dan ikuti kami di media-media sosial kesayangan kalian. Oke, saya Ainun Nisa selaku host pamit undur diri dari Timur untuk Indonesia yang lebih kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.